Sobat Pola Pikir pasti pernah dengar kan soal Indonesia Emas 2045, yang mana katanya Indonesia akan menjanjikan punya SDM yang lebih baik pada tahun itu. Karena pada tahun itu, Indonesia akan mendapatkan 70% penduduknya berusia produktif. Simpelnya, kalau negara isinya banyak usia yang produktif, harapannya akan ngaruh ke kemajuan negara dari sisi manapun. Harapannya. Lalu, orang-orang yang diharapkan memaju ke Indonesia pada tahun itu, sekarang kan masih pada muda. Masalahnya, Kelompok anak-anak terjadi di wilayah Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Memberantas judi online, bahkan kelompok yang berasal dari Kota Bambu Selatan dan kalau kita lihat orang-orang yang berusia muda sekarang, atau para Gen Z lah, banyak yang terpapar hal-hal yang kayaknya kalau diterusin itu bertolak belakang sama Indonesia Emas tadi. Gue pun sebagai Gen Z ada khawatirnya. Bukannya jadi Indonesia Emas 2045, malah jadi Indonesia Cemas 2045. Belum lagi IQ rata-rata penduduk kita yang 78 cuy. Padahal IQ ini sangat diperlukan manusia dalam berinovasi atau berkembang lebih maju. Karena berperan dalam kualitas pola pikir. Dan kualitas pola pikir tentu berpengaruh ke kualitas perilaku. Jadi apa sih penyebab Indonesia jadi gini? Kebiasaan-kebiasaan apa yang orang Indo bikin sampai IQ kita anjlok? Dan apa yang harus kita lakukan agar punya kualitas IQ yang baik? Ada 4 kebiasaan yang mau gue bahas di video ini. So, simak videonya sampai habis. Tan Malaka, seorang filsuf dan pejuang dalam kemerdekaan Indonesia, pernah menyampaikan keresahan atas susahnya Indonesia maju karena masih kental dengan logika mistika. Nah sekarang, logika mistika itu apa sih? Jadi logika mistika itu adalah pola pikir seseorang yang selalu mengaitkan keadaan dengan hal-hal mistis atau tahayul. Misalnya, di tempat gue tinggal itu nggak boleh membuka payung dalam rumah karena bisa menyebabkan kesialan, katanya. Juga nggak boleh duduk di depan pintu karena bisa menyebabkan nggak dapat jodoh. Hal ini tuh sempat gue percaya, dan akhirnya gue dulu sempat berpikiran kalau sebab gue nggak dapet cewek itu karena gue sering duduk di depan pintu. Bukan yang berpikir skincarean atau nyari style yang cocok di badan, tapi di kepala gue sibuk mikirin kenapa gue dulu sering duduk di depan pintu. Kayak nyesal dan janji gitu, gak bakal duduk lagi di depan pintu. Nah ini yang ngejadiin logika mistika jadi penyebab Indonesia kurang maju. Pikiran masyarakat kita memikirkan solusi untuk suatu masalah yang solusinya itu gak nyambung sama masalahnya. Contohnya, ketika buka usaha jualan lalu gagal, yang diyakini penyebab kegagalannya adalah hari apa dia buka. Oh, gue bukan di Jumat Kliwon, makanya gue gagal. Coba aja kalau seandainya dia nyari solusi yang beneran ada kaitannya dengan masalah jualan. Entah itu masalah marketingnya atau produknya kurang bagus, pasti ada kemajuan kalau pola pikirnya searah dengan realita. Lo lihat aja McD, KFC, Pizza Hut. Mereka emang mikirin gitu soal nggak boleh buka di malam Jumat Kliwon? Atau mereka memang mikirin kalau mau buka harus ritual kopi pahit, kopi manis biar laku? Ya enggak kan. Pikiran mereka habis dimikirin bagaimana caranya punya marketing yang baik, punya produk yang enak, punya iklan yang ngaruh. Nah makanya mereka layak jadi perusahaan fast food paling gede di dunia. Bayangin kalau masyarakat Indo berpikirnya begitu. Gue yakin keadaan kita sekarang nggak sebobrok yang sekarang gitu. Belum lagi membahas logika mistika ini di pengobatan Indo. Makin ngawur adanya. Coba tulis di komen, tahayul apa yang menurut lu bikin Indo susah berkembang. Jadi coba mulai sekarang berpikir lebih logis atau berpikir lebih selaras dengan keadaan yang nyata. Karena di situ otak terasah dengan berpikir atau memikirkan solusi. Karena kalau memakai logika mistika, kita tidak memerlukan penalaran lagi. Kayak cukup ngikut aja gitu. Nggak perlu memikirkan kenapa gue harus melakukan ini dan apa hubungannya. Scrolling yang akan gue bahas di sini gak sesederhana ngebahas dari sisi ngabisin waktunya. Tapi yang akan gue bahas di sini adalah pengaruhnya ke otak dan perilaku. TikTok brain atau gejala buruk pada otak yang diakibatkan TikTok atau short video lainnya. Ciri-ciri orang yang sudah terpapar TikTok brain ini biasanya ada 2. Yang pertama, punya fokus yang sangat rendah. Coba deh lu ingat-ingat lagi, kapan lu bisa fokus yang lama? Di kelas coba ingat, kita banyakkan menghayal atau fokus mendengarkan. Dan yang kedua, punya pengendalian diri yang rendah. Coba ke pengaturan, terus ke screen time. Nah, lu lihat di situ, berapa lama lu ngabisin waktu di medsos setiap harinya? Kenapa bisa semerusak itu ke otak? Jadi semua platform video pendek itu punya algoritma yang sama. Pada saat kita membuka TikTok, kita langsung disuguhkan oleh algoritmanya video yang kita suka. Hal ini ngebuat dopamin yang ada di otak kita langsung naik. Dopamin ini sebenarnya hormon yang sangat berpengaruh dalam produktivitas manusia. Karena dopamin ini
keluar ketika saat kita mendapatkan kepuasan sesudah melakukan sesuatu. Misalnya lu berusaha menang dalam suatu lomba. Nah, ketika lu berhasil dalam lomba itu, pasti akan senang. Nah, pada saat itulah semestinya dopamin keluar. Tapi ketika lu masuk ke TikTok dan langsung disuguhkan video yang lu suka, maka pada saat itu juga dopamin lu keluar. Nah, ini membuat otak kita terbiasa mengeluarkan dopamin tanpa effort yang lebih. Kalau yang tadi keluar dopaminnya ketika menang lomba, nah ini keluarnya hanya dengan mainin jempol. Makanya ketika lu seharian scrolling TikTok atau semacamnya, seharian itu lu rasanya malas banget mau ngapa-ngapain. Karena hormon dopamin atau hormon yang ngebuat gairah lu dalam melakukan sesuatu, itu habis di TikTok. Nah, ini namanya chip dopamin. Lawannya dari dopamin yang keluar pada saat lu ngelakuin aktivitas produktif kayak nge-gym, baca buku, belajar skill buat cari duit. Pokoknya yang didapatkan ketika melakukan sesuatu dengan melakukan banyak effort. Belum lagi dampak fokus yang rusak karena terbiasa menonton video pendek. Jadinya otak hanya terbiasa fokus dalam keadaan yang bentar-bentar aja. Udah saatnya mulai batasin scrolling dan replace atau ganti kebiasaan scrolling dengan hal yang produktif tapi yang menurut lu menyenangkan. Bayangin misalkan 6 jam sehari di TikTok, diganti 6 jam sehari ke belajar skill cari duit, dan prakteknya mungkin udah tajir kita sekarang. Indonesia ini negara yang unik menurut gue. Karena ada sisi positifnya, dan ada juga sisi yang kontradiktif atau yang berlawanan dengan sisi yang positifnya itu. Contohnya, ada riset dari Pew Research Center yang mengatakan kalau 96% masyarakat Indonesia itu menyatakan diri percaya kepada Tuhan. Dan gue yakin di Indonesia ini masih sangat kental ibadahnya kalau dibandingkan dengan negara lain. Nah, tapi kok situs ini masuk di top website yang paling sering dikunjungi orang Indo? Why gitu? Udah bagus-bagus ada riset yang bilang tinggi dalam beragama, lah tapi tinggi juga konsumsi film birunya. Kan nabrak. Oke lah, kita memang gak bisa ngehindar dari fakta kalau Indo itu termasuk orang yang suka ziarah ke situs biru. Orang pemersatu bangsanya aja po. Kalau kita bicara soal Indonesia emas, tapi ngelupain kalau kita tinggi dalam konsumsi video ginian, ya kayaknya Indonesia emas itu akan susah digapai. Mengingat kerusakan otak yang diakibatkan oleh film porno ini. Karena kerusakan yang terjadi, itu nggak main-main. Bahkan sampai ada yang bilang lebih parah dari pecandu narkoba. Di sini gue hanya akan ngejelasin kerusakan yang paling merusak. Karena saking banyaknya kerusakan yang dibuat oleh video ini. Salah satu kerusakan yang dibuat oleh video biru ini, itu kerusakan pada bagian otak yang berfungsi ketika pengambilan keputusan, membuat rencana untuk masa depan, dan pengendalian hawa nafsu. Makanya, jangan heran kalau ada orang yang berani nunjukin alat vitalnya ke orang yang gak dikenal, di tempat umum lagi. Di sisi lain, itu penyimpangan, dan juga bagian otak untuk mengambil keputusannya udah rusak. Coba sekarang bayangin aja, lo ngelakuin gitu di tempat umum. Masih ada kan pikiran yang gak ngedukung buat ngelakuin itu. Nah, kalau mereka ini udah gak ada. Dan bayangin kalau konsumsi video ini makin parah di mayoritas masyarakat Indo. Mikir buat masa depan aja susah, gimana mau jadi Indonesia emasnya? Gimana nih solusinya menurut Sobat Pola Pikir? Gue yakin lo udah tahu gimana susahnya terlepas dari kecanduan film ini. Dan buat lo yang udah berhasil, bisa bantu yang lain dengan nulis pengalaman lo di komentar. Bagaimana caranya berhasil keluar dari lingkaran setan ini? Apa sih sebenarnya literasi itu? Jadi literasi itu simpelnya kemampuan manusia dalam memahami suatu bacaan atau bahasa yang disebutkan hingga bisa menjadi pemahaman bagi dia. Nah, faktanya pada tahun 2019 Indonesia mendapat ranking 62 dari 70 negara yang berkaitan dengan masalah literasi ini, atau berada di bawah 10 negara terbawah yang memiliki literasi rendah. Sedih sih sebenarnya. Apalagi ingat kasus yang viral kemarin, yang mana seorang YouTuber sama Medi Rinaldi bilang kalau mereka adalah gay. Nah, mereka langsung diserang karena minimnya literasi itu. Padahal gay sama gay, ya beda jauh. Nah, kalau soal ini cara meningkatkannya sih menurut gue lebih ke pemerintah. Soal peningkatan kualitas guru yang ada di Indonesia, ya kayak yang kalian tahu. Jadi guru di Indonesia itu gimana? Gimana guru mau berkualitas kalau gajinya aja kecil? Bayangin aja ngajar sambil mikirin cicilan. Kalau kita bandingin sama luar negeri, gaji guru di sana itu bisa berkali-kali lipat dari gaji guru di Indo. Gimana Sobat Pola Pikir? Menurut kalian gimana caranya ningkatin literasi di Indo? Coba tulis di komentar. So Indonesia masih bisa berkesempatan menjadi Indonesia emas di 2045 nanti. Tapi tantangannya banyak. Salah satu dari banyaknya tantangan, ya seperti logika mistika, kecanduan sosmed, adiksi ke film biru, dan kebiasaan lain yang tadi gue jelasin. Yang mana itu semuanya adalah tentang kebiasaan fisik atau kebiasaan berpikir.
Soalnya, gambaran masa depan yang paling jelas yang bisa kita lihat sekarang adalah kebiasaan kita sendiri. Gue harap kita semua bisa jadi salah satu yang ngebuat visi Indonesia Emas itu berhasil. Dan salah satu penghambat kemajuan, terutama untuk kalangan anak muda, adalah ekonomi. Kalau lu pengen tahu penyebab kenapa Genji jadi susah kaya, gue sudah jelasin di video yang ini. Jika lu ingin nambahin, atau jika menurut lu video ini kurang, silahkan lu tambahin di komentar dan kita sharing di situ. Semangat!